Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke, kali ini kita dimintai tolong oleh user untuk memasangkan LCD handphone Samsung A21s ya. Nah, jadi user membawa sendiri ya untuk LCD-nya. Jadi kita akan pasang untuk LCD Samsung A21s. Pertama-tama kita siapkan dulu untuk obeng, kemudian plat kecil dan opening tool untuk membuka casing, kemudian SIM ejector dan tentunya lem LCD ya. Nah, di sini kita langsung saja ya untuk pasang LCD-nya. Pertama-tama kita bongkar untuk casingnya terlebih dahulu ya. Di sini kita gunakan plat tipis untuk membongkar back covernya ya. Di sini saya panaskan ya untuk back covernya menggunakan hot air. Sobat bisa gunakan pemanas lain ya untuk melunakkan lemnya. Nah, di sini setelah kita buka, hati-hati ya untuk di bagian fleksibel antenanya ya agar tidak sobek. Nah, di sini untuk fingerprintnya langsung terbuka ya. Nah, di sini setelah kita buka untuk di bagian back covernya, kita buka juga untuk di bagian baut-bautnya ya. Nah, di sini saya percepat ya untuk videonya agar tidak memperpanjang durasi video ya. Nah, di sini di video ini akan sering dipercepat ya. Nah, setelah kita buka untuk di bagian back covernya, kita gunakan opening tool untuk membuka casing tengahnya ya. Nah, kita cari posisi casing terlemah ya, bisa di dekat SIM tray ataupun dekat konektor cas ya, yang mudah kita masukkan opening tool. Nah, setelah kita buka untuk di bagian frame tengahnya ataupun casing tengahnya, oke, ada yang tertinggal bautnya. Nah, setelah terbuka di bagian casing tengahnya, kita bersihkan terlebih dahulu ya sisa-sisa lem yang ada di casing tengah dan juga di bagian back cover. Jadi di sini untuk proses pembersihannya saya percepat ya karena lumayan memakan waktu. Nah, untuk back cover juga saya bersihkan. Oke, setelah bersih untuk di bagian frame tengah dan juga di bagian back cover, kita kembali ke handphonenya, kita cabut untuk di bagian konektor baterainya, kemudian kita lepaskan untuk di bagian konektor LCD-nya. Nah, di sini untuk konektor LCD-nya dilem ya untuk di bawah konektornya. Nah, kita congkel menggunakan pinset. Oke, nah kita cari space untuk mencongkel ya. Nah, di sini sudah tercongkel seperti ini ya, ada double tip di sini. Nah, kemudian kita buka untuk di bagian LCD-nya. Di sini agak sedikit terbuka ya untuk di bagian LCD-nya. Nah, sekarang kita masukkan plat tipis ya ataupun kaleng tipis untuk membuka LCD-nya. Nah, setelah terbuka untuk di bagian LCD-nya, kita bersihkan untuk di bagian frame-nya dari sisa-sisa lem LCD agar nanti ketika kita pasang tidak mengganjal ya. Nah, untuk proses pembersihannya kita percepat kembali ya. Nah, di sini saya gunakan seperti plat ya untuk membersihkan frame-nya. Nah, setelah bersih untuk di bagian frame-nya, kita tes untuk di bagian LCD-nya. Pertama-tama kita masukkan untuk di bagian fleksibel LCD-nya. Oke, setelah dirasa pas, kemudian kita pasangkan untuk di bagian konektornya ya. Nah, oke, di sini nggak nempel ya. Nah, double chipnya udah nggak terlalu lekat. Nah, kita pasang untuk di bagian konektor LCD-nya. Kemudian kita pasang untuk di bagian baterainya. Sekarang setelah kita pasang bagian baterai, kita tes untuk handphonenya, kita hidupkan. Nah, setelah hidup, kita tunggu sampai handphone masuk ke menu home screen. Di sini saya percepat ya untuk proses loadingnya. Nah, di sini meminta PIN ataupun password. Nah, untuk proses pengetesannya silahkan sobat masuk ke menu dial ya, ke menu dial, kemudian kita ketikkan bintang pagar 0 bintang pagar untuk masuk ke menu tes modenya. Nah, di sini saya masuk ke key kontak, kemudian kita pilih keypad, kemudian kita ketikkan bintang pagar 0 bintang pagar untuk membuka tes modenya ya. Nah, di sini agak lambat untuk handphonenya, jadi di sini saya agak percepat ya. Nah, di sini kita bisa juga untuk mencobanya menggunakan icon bebas ya, kemudian kita tekan dan tahan
kemudian kita geser-geser di LCD-nya. Jika ikonnya lepas itu berarti ada sentuh yang tidak berfungsi di bagian situ. Nah, di sini saya percepat ya untuk proses pengetesannya karena lumayan memakan waktu ya. Nah, setelah kita tes dan fix ya atau pasti tidak ada masalah di bagian LCD-nya, kita bisa langsung pasang untuk di bagian LCD-nya. Nah, untuk handphone Samsung saya sarankan sebelum kita pasang LCD-nya, kita tes untuk LCD-nya sekitar 10-15 menit ya, agar nanti ketika kita pasang itu LCD-nya sudah fix ya, tertes ya, dan tidak ada masalah. Nah, di sini kita lepaskan ya untuk di bagian konektor LCD-nya. Kemudian yang terpenting kembali di sini kita harus memasang bumper ataupun memasang isolasi di bagian fleksibel LCD-nya agar nanti tidak masuk lem ke bagian fleksibelnya ya. Nah, di sini sesuaikan ya untuk panjang isolasinya. Nah, jadi kita akan tempelkan di sini, kita masukkan bagian isolasinya ke dalam fleksibel ya. Nah, ke sela-sela antara LCD dan fleksibel ya. Nah, kemudian kita masukkan. Setelah dirasa masuk untuk isolasinya, kita rapatkan saja untuk di bagian isolasinya. Nah, ini penting ya, untuk proses isolasi ini penting ya, agar nanti tidak muncul masalah lain setelah kita lakukan pemasangan atau pengeleman di bagian LCD-nya. Nah, di sini untuk isolasi berlebih kita potong ya. Nah, kita potong agar nanti untuk fleksibel LCD-nya bisa masuk ke frame ya. Nah, kita potong setelah pas, kita bisa langsung mengelem untuk di bagian frame-nya. Nah, di sini kita lem untuk di bagian samping frame ya. Nah, di bagian list frame-nya kita lem sedikit saja, jangan banyak-banyak. Dan untuk di handphone Samsung frame-nya ini sangat tipis ya. Jadi untuk di handphone Samsung biasanya saya memberikan lem kembali di bagian LCD-nya. Nah, setelah kita lem untuk di bagian frame-nya, kemudian di sini saya berikan sedikit lem untuk di bagian LCD-nya agar nanti tidak mudah copot ya. Nah, di sini saya kasih sedikit lem di LCD-nya agar nanti bisa menempel dengan kuat di frame-nya. Karena frame-nya kecil ya ataupun tipis, jadi rentan copot setelah beberapa hari ataupun beberapa minggu pemasangan. Nah, seperti ini, jadi sedikit saja ya. Nah, ini kita buka untuk penutup kameranya. Nah, setelah kita lem di bagian LCD-nya, kita tinggal pasangkan dan rapikan, sesuaikan dengan frame-nya ya. Agar lebih presisi kita sesuaikan. Oke, di sini susah masuk, kita lipat sedikit. Nah, setelah masuk, kita sesuaikan untuk di bagian LCD dan frame-nya ya, agar lebih presisi. Nah, oke, saya tekan-tekan sedikit. Nah, setelah dirasa untuk di bagian LCD-nya sudah presisi, kita pasangkan untuk di bagian fleksibel LCD-nya. Oke, nah kita paskan dulu. Nah, setelah terpasang, kemudian kita pasang untuk di bagian baterainya. Nah, untuk yang terakhir kita hanya perlu memasang di bagian back cover ataupun di bagian casing tengahnya. Nah, dikarenakan di sini tadi sudah kita bersihkan ya untuk di bagian casing tengahnya, jadi kita tidak perlu lama-lama membersihkan kembali untuk di bagian casing tengahnya. Nah, setelah kita pasang untuk di bagian casing tengahnya, kita baut ya, untuk di bagian baut-bautnya kita pasangkan kembali. Nah, di sini saya percepat ya untuk proses pemasangannya.
Nah, setelah kita pasang baut-bautnya, kita pasang untuk di bagian fingerprint, kemudian kita berikan lem di bagian samping premnya atau di frame tengahnya ya. Nah, di sini untuk di bagian fleksibel antenanya jangan kita lem ya, agar nanti ketika kita membuka backdoornya tidak tercabut untuk di bagian apa ya, fleksibel LCD-nya ya, fleksibel antenanya ya. Nah, di bagian bawahnya tidak terekam ya. Yang penting untuk di bagian fleksibel antenanya itu tidak kita lem ya. Nah, setelah kita lem untuk di bagian tulang tengah ataupun frame tengahnya, kemudian kita pasang untuk di bagian backdoornya, dan untuk finishingnya kita gunakan isolasi kembali untuk menahan LCD dan back cover agar tidak lepas atau tidak mengembang ataupun berubah posisi ya. Nah, seperti ini kita pasang isolasi di bagian atas, kiri, kanan, dan juga di bagian bawahnya. Terakhir kita hidupkan untuk handphonenya untuk melihat apakah handphone bisa menyala. Nah, sekarang handphone sudah menyala ya, muncul Samsung Galaxy A21s. Dan di sini kita hanya perlu menunggu proses pengaringan di bagian apa ya, di bagian lemnya sekitar 2-3 jam. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika menurut sobat video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah.